Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di kesempatan yang berbahagia ini, kami datang untuk memberi sedikit bantuan. Saya mohon maaf, bantuannya tidak banyak, tapi semoga bermanfaat dan menjadi berkah bagi Bapak Ibu sekalian yang terdampak musibah. Namun sebelum kami membagikan bantuan, izinkan kami menyampaikan sedikit nasihat. Karena kita sesama muslim bersaudara. Bersaudara itu harus saling memperhatikan, harus saling memberi, dan harus saling menasehati. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan berilah peringatan, berilah nasihat, karena peringatan dan nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita merasa orang yang beriman, mari kita berusaha mengambil manfaat, mengambil pelajaran dari setiap nasihat-nasihat yang kita dengarkan. Di antara hikmah musibah yang sangat besar, yang menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita bahwa Dialah yang maha kuasa. Dia yang maha mampu menimpakan musibah kepada kita. Sedangkan kita hanya makhluk yang lemah, yang hanya bisa menjalani apa yang sudah Allah takdirkan. Semua yang menimpa kita sudah Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Allah telah menulis takdir seluruh makhluk. Allah telah menulis kejadian, semua peristiwa yang menimpa kita 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi di bumi, tidak pula ada satu musibah pun yang menimpamu, kecuali Allah sudah tuliskan dalam sebuah kitab, dalam catatan takdir, sebelum kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menimpakannya kepada kalian, sudah kami tuliskan terlebih dahulu. Ini menunjukkan apa jemaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala Dialah yang maha kuasa. Yang terjadi pada kita sesuai dengan apa yang Allah takdirkan, sesuai dengan apa yang Allah tuliskan. Tidak ada satu kemanfaatan pun yang kita dapatkan, tidak pula ada satu kemudaratan pun yang menimpa kita kecuali sesuai dengan takdir Allah. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah, andai umat seluruhnya bersatu untuk memberikan kepadamu satu kemanfaatan, mereka tidak akan bisa memberi manfaat kepadamu kecuali yang telah Allah takdirkan bagimu. Walau ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Andai umat seluruhnya bersatu untuk menimpakan satu mudarat kepadamu,
Andai seluruh makhluk bersatu, udara, bumi, air, semuanya bersatu untuk memberi mudarat kepadamu, mereka tidak akan bisa menimpakan mudarat sedikit pun, kecuali yang sudah Allah takdirkan atasmu. Semua mengikuti takdir Allah. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena catatan takdir sudah diangkat dan lembaran-lembaran takdir sudah mengering. Artinya, semua yang menimpa kita sudah Allah tuliskan. Maka pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari setiap musibah yang menimpa kita, harusnya kita tambah yakin, harusnya kita tambah beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yang maha kuasa. Kita hanyalah makhluk yang lemah, yang harus selalu tunduk kepadanya. Dan jangan pernah kita meyakini ada selain Allah yang kuasa atas kita. Oleh karenanya ketika Allah timpakan kepada kita musibah, itu pertanda Allah ingin mengingatkan kita agar kembali kepadanya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Maka sabar menghadapi musibah ini. Niscaya Allah akan berikan kepada kita pahala yang melimpah. Sebagaimana janji Allah, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar tanpa terhitung. Dan juga Allah ingatkan secara khusus, minta tolong kepadanya dengan solat. Kalau kita sudah ditimpa musibah, tapi belum juga mau solat, sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, itu musibah yang lebih besar. Orang yang tidak mau sholat adalah orang yang tertimpa musibah yang lebih besar. Karena sholat itu penentu baik dan buruknya kita di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW mengingatkan, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatuhu. Idza salahat salaha sairu amalihi wa idza fasadat fasada sairu amalihi." Amalan pertama seorang hamba yang akan diadili, dihisab kelak di hari kiamat adalah solatnya. Apabila baik solatnya, maka seluruh amalannya akan ikut menjadi baik. Dan apabila buruk solatnya, seluruh amalannya akan ikut menjadi buruk. Kita mau tunggu musibah yang bagaimana lagi baru mau solat? Ayo Bapak Ibu sekalian, tegakkan solat, minta tolong kepada Allah dengan solat. Kita harus takut, Allah maha mampu mendatangkan musibah yang lebih besar daripada yang sudah menimpa kita. Kembalilah kepada Allah, minta tolong kepada Allah, lakukan solat. Perintahkan anak-anak kita solat. Bukankah Nabi Muhammad SAW sudah mengingatkan, "Muru auladakum bis salati, wahum abna'u sab'i sinin, wadribuhum 'alaiha, wahum abna'u ashrin." Perintahkan anak-anakmu solat ketika mereka berumur 7 tahun. Dan pukul kalau tidak mau sholat ketika mereka berumur 10 tahun. Maksudnya pukulan-pukulan ringan untuk mendidik, bukan untuk menyakiti. Jangan kita biarkan anak kita nggak sholat. Perhatikan Bapak Ibu sekalian waktu sholat. Awasi anak-anak kita. Perintahkan mereka untuk melakukan sholat 5 waktu. Ini kewajiban kita. Jangan sampai Allah sudah timpakan musibah, kita belum mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jalan untuk kita keluar dari musibah ini, kecuali kembali kepada Allah. Sebagaimana janji Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Maka hadapi musibah kita ini dengan sabar, solat, dan takwa. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan urusannya. Bertakwalah Bapak Ibu sekalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan pertolongan kepada kita, agar tidak datang musibah yang lebih besar. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un."
telah nampak musibah dan malapetaka di daratan dan di lautan karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Allah timpakan kepada mereka agar mereka rasakan sendiri akibat dari sebagian dosa yang mereka lakukan. La'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali kepada Allah, agar mereka mau bertaubat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, andai penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kata Allah, kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan rezeki dari langit dan bumi. Namun mereka mendustakan, mereka bermaksiat, mereka tidak mau taat kepada Allah. Maka kata Allah, kami azab mereka akibat dosa-dosa yang mereka kerjakan. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Ma nazala bala'un illa bidzambin wala rufi'a illa bitaubatin." Tidaklah bala musibah itu turun kecuali karena dosa, dan tidaklah musibah itu diangkat kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah timpakan musibah tapi kita juga belum mau bertobat kepada Allah, maka kita harus takut jangan sampai Allah datangkan musibah yang lebih besar lagi. Kita semua ini pendosa Bapak Ibu sekalian. Semua manusia itu pendosa kecuali para nabi dan rasul. Tapi orang yang bertakwa, apabila dia terjerumus dosa, dia segera bertobat kepada Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam selalu berbuat dosa, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, ingin saya ingatkan, kunci utama agar Allah menolong kita, agar Allah angkat musibah kita, agar kehidupan kita kembali normal, adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perbuatan dosa syirik. Yaitu kita murnikan lagi keyakinan kita bahwa hanya Allah yang maha kuasa, maka hanya Allah yang berhak disembah. Tidak ada satupun selain Allah yang berhak diibadahi. Sebagaimana kita hanya minta tolong kepada Allah, jangan sedikit pun minta tolong atau bermohon berdoa kepada selain Allah. Bukankah kita baca dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah ya Allah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tidak ada penguasa di alam jagat raya ini selain Allah yang maha mampu menolong kita, tidak ada. Jangan sampai kita meyakini di kampung kita ini ada penunggu, ada jin, ada penguasa selain Allah. Itu hanyalah makhluk-makhluk khayalan, atau hanya setan-setan yang menjerumuskan kita dalam dosa. Yang maha kuasa hanya Allah yang satu saja. Maka minta tolonglah kepada Allah. Jangan pernah berdoa kepada selain Allah. Sebagaimana Allah ingatkan, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Jangan kamu berdoa kepada selain Allah yang sama sekali tidak bisa memberi manfaat kepadamu, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Kalau kamu melakukannya, kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim, yaitu orang yang melakukan dosa terbesar, yaitu dosa syirik. Jangan pula percaya kepada benda-benda. Apakah itu gelang, cincin, atau kalung, atau keris, atau apa saja yang dianggap benda sakti, atau benda pusaka, benda bertuah. Itu semua hanyalah khurafat. Dan itu disebut jimat yang diharamkan di dalam Islam. Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengingatkan, man allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa menggunakan jimat, barang siapa yang masih percaya kepada benda-benda, maka dia telah berbuat syirik. Percayalah hanya kepada Allah yang satu saja. Hanya dia yang maha mampu menolong kita. Benda-benda itu sedikit pun tidak bisa menolong kita. Maka hendaklah kita jauhi semua perbuatan dosa syirik. Dosa mempersekutukan Allah, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dosa terbesar. Perbanyak ucapan La ilaha illallah. Sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam, ketika beliau ditimpa musibah, ditelan oleh seekor ikan,
dan dibawa ke kedalaman laut. Hiduplah beliau di perut ikan dalam kegelapan. Maka beliau ucapkan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Perbanyak ucapan ini Bapak Ibu sekalian. Tapi ingat, jangan hanya diucapkan, pahami maknanya dan amalkan dalam kehidupan kita. La ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau. Artinya Engkau tidak layak dipersekutukan. Tidak ada yang boleh disembah selain Engkau. Itu arti subhanak. Kita yakin hanya Allah yang maha kuasa. Semua selain Allah hanyalah makhluk yang lemah, yang tidak pantas untuk disembah. Kemudian kita nyatakan taubat kepada Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku ya Allah termasuk orang-orang yang zalim. Artinya aku bertobat kepadamu ya Allah. Jadi perbanyak baca doa ini dan amalkan dalam kehidupan kita, maka tidak lama Allah Subhanahu wa taala akan segera memberikan pertolongan kepada kita. Inilah Bapak Ibu sekalian sedikit nasihat yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah